warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara tresno budaya. Nguri-uri budaya adiluhung, memetri pitutur luhur. Rahayu, rahayu ingkang tinuju, bahagia mulya ingkang sinedya. Kadang JM Lelono yang berbahagia, kita hari ini akan berlelana ke situs Candi Lemah Dhuwur yang berada di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, like, dan bagikan. Mari kita menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari channel JM Lelono, Pak. Nggih. Kenalkan, ini ke sini untuk memetri candi ini, nguri-uri budaya adiluhur, Pak. Untuk itu mohon izin kepada Bapak untuk bisa sedikit mendapatkan penjelasan atau mungkin hal tentang candi ini, Pak. Ini candi apa, Pak? Candi Lemah Dhuwur. Candi Lemah Dhuwur ya, Pak. Bapak siapa, Pak? Bapak Didi. Bapak Didik yang sebagai juru pelihara di sini, Pak. Iya. Oh iya, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, gimana mungkin sejarahnya atau penemuannya? Kalau sejarahnya dari dulu sudah ada ini, Pak, ya. Kalau cerita rakyat, ini adalah tempat bersih-bersih desa dulunya, dipakai buat bersih desa. Bersih desa di Iya. sini ya, Pak. Cuma sekarang sudah nggak dipakai lagi. Enggak pakai. Mungkin penemuannya, Pak. Penemuannya waktu itu dari dulu udah ada, cuma tertimbun sama tanah sama pohon-pohon. waktu itu hanya tertimbun tanah sama pohon. Ini kelihatannya di tengah sawah, Pak, ya. Iya. Tapi ini pernah diekskavasi, Pak, mungkin dari Belum. Oh, belum. Hanya, Nunggu giliran. hanya dilihat aja. Gitu. Tapi sudah diakui sama BPJB, Diakui. udah 6 tahun. Sudah diakui dari BPJB, tapi belum diekskavasi. Belum dipugar. Semoga bisa dipugar, Pak. Tapi mungkin kalau dari BPJB, Pak, mungkin ada penjelasan ini peninggalan apa gitu? Peninggalan Majapahit. Majapahit ya, Pak. Iya. Majapahit. Enggak, kok ceritanya dikatakan tanah dhuwur itu atau memang sejak awal gitu, Pak? Kan ini kan Setinggil, aslinya kan Setinggil. Oh, iya. Setinggil dulunya kan tempat peribadatan ini, Pak. Ibadatan. Mungkin ada peninggalan yang masih tersisa apa saja? Enggak ada, udah. Hanya batu bata ini, Pak, batu bata. Mungkin Yoni, Linggayoni dan sebagainya. Oh, udah dibawa, diamankan sama Kak. Tapi dulu ada, Pak, ya. Dulu ada. Ada Linggayoni tapi udah dibawa ke Kantor. Trawulan Iya. mungkin gitu. Mungkin pesan Bapak terhadap masyarakat, Pak, mungkin apa, Pak? Ya supaya bisa menjaga bersama-sama dan melestarikan, tidak merusak. Tidak merusak. Ya. Karena ini kan sudah menjadi cagar budaya. Semoga bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi generasi kita ya, Pak, ya gitu. Mungkin sama, Pak, kita seperti itu. Jadi tujuan kami ke sini untuk bisa nguri-uri, Pak. Memetri supaya kita sama-sama ikut bertanggung jawab melestarikannya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak sebagai narasumber kami, karena saya lihat ini sumbernya seperti apa gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Jadi sekali lagi kedatangan saya ke sini terima kasih dan mohon maaf merepoti Bapak. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Mungkin saya bisa mengeksplor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang JM Lelono. Inilah
situs Siti Inggil atau Candi Lemah Dhuwur yang sebenarnya begitu megah, akan tetapi sayang bentuknya tinggal reruntuhan. Walau badan dan atap candinya sudah runtuh, akan tetapi masih beruntung struktur kaki candinya masih terlihat utuh, sehingga nuansa kebenaran bahwa bangunan ini sebuah candi amatlah meyakinkan. Kadang JM Lelono di mana saja Anda berada. Konon sebenarnya candi ini telah ditemukan sejak zaman sebelum kemerdekaan, bersamaan dengan candi di sekitar sini. Itu banyak sekali candi Kadang JM Lelono. Akan tetapi banyak batu bata yang saat itu diambil oleh oknum untuk nggak tahu berbagai keperluan, katanya seperti itu sumbernya. Maka oleh tokoh dan warga di desa Pamotan sini, situs-situs di area sini ditimbuni tanah. Maksudnya apa? Supaya tidak dijarah atau dimalingi lagi atau dirusak. Dan di era generasi setelah masa kemerdekaan, tempat yang disebut Siti Inggil atau Lemah Dhuwur ini yang disakralkan oleh warga, maka digali kembali dan dimanfaatkan untuk pusat pentas seni budaya dan acara bersih desa. Akan tetapi acara ritual tersebut, pentas budaya, pentas seni dan budaya bersih desa, sudah lama tidak dilakukan lagi oleh warga sini. Hanya beberapa waktu yang lalu, saat sawah warga diserang hama tikus, baru dilakukan kembali acara tersebut. Ini kata salah satu warga desa Pamotan sini. Kalau melihat dari nuansa bangunan candi ini, rasanya bangunan ini adalah masa sebelum Majapahit, lebih tua dari Candi Pari ataupun Candi Sumur yang ada di dekat Candi Lemah Dhuwur ini. Bisa jadi pada masa Medang Kamolan atau mungkin masa Jenggolok. Fungsinya untuk peribadatan umat Hindu, dan pemanfaatannya dilanjutkan hingga masa Majapahit. Begitu juga, coba kita lihat ke sana. Kalau kita lihat dari banyaknya reruntuhan di situs di daerah sini, bisa dipastikan bahwa daerah ini dulu adalah pusat peradaban atau mungkin daerah basis perekonomian. Namun semua itu hanyalah interpretasi belaka. Semoga para ahlinya segera bisa menjelaskan kebenaran tentang Candi Lemah Dhuwur ini. Baiklah, Kadang JM Lelono, mari kita lanjutkan kembali. Coba kita lihat susunan bangunan dinding di pinggir. Rasanya sudah diperbaiki menggunakan perekat semen. Akan tetapi tata ulangnya jelas tidak menggunakan pakem pemugaran, namun lebih pada penyelamatan belaka. Kemungkinan itu partisipasi masyarakat.
Nah, ini batanya besar sekali. Coba kita ukur batu bata di sini. Waduh, sayang JM Lelono tidak membawa meteran ini. Mari kita coba gunakan lidi saja. Nah, ini panjang sekali ini dan lebar dan serta tebalnya ini kalau kita kira-kira kurang lebih panjangnya bisa 35 cm, lebarnya bisa 25 cm dan tebalnya bisa 10 cm. Namun nanti kita meteri ulang. Batu bata yang ada di sini nih, ada ini yang ada ya ornamen goresannya, yaitu goresan melengkung. Dan sebenarnya pasti banyak ornamen seperti ini, hanya sayang banyak yang sudah runtuh dan sayang juga kita belum tahu arti ornamen tersebut. Kadang JM Lelono yang berbahagia, mari kita kembali lagi lanjut. Nah, ini ada batu yang seperti lingga, akan tetapi ini kelihatannya bukan lingga, mungkin batu empak. Akan tetapi kalau batu empak tentunya biasanya di atasnya itu ada lubang sebagai untuk tempat penyangga dari tiang kayu. Namun bisa jadi bahwa batu ini adalah tutup watu joli atau watu tempat perabuan, karena bentuknya seperti ini dan di bawah rata, di atas melengkung. Tapi itu semua lagi juga hanya interpretasi belaka, karena hanya melihat, tidak menggunakan penelitian. Kadang JM Lelono kita masih ada ini, ada yang unik lagi. Ini ada pemandangan yang teramat mistis, dan dari sebuah pohon mangga growong yang besar terasa ada nuansa magisnya. Konon dulu bahwa pohon mangga ini ada 2 cabang, yang satu cabang itu melilit seperti ular, melilit ke pohon yang satu ini. Akan tetapi sudah lama rubuh. Tadi juru pelihara mengingatkan kepada JM Lelono, katanya disuruh hati-hati karena di gerowongan pohon tersebut sering ditempati ular sendok atau kobra Jawa. Dan lebih magis lagi, JM Lelono juga mendapatkan cerita dari seorang ibu bahwa di candi ini juga dijaga ular yang namanya bentuknya pendek tapi besar, yang orang menyebutnya ular kendang. Namun itulah mitos, atau kebenarannya saya juga tidak paham, karena saya tidak memahami hal seperti itu. Dan coba kita lihat di sebelah bawah itu, sampai pohon mangga ini, sana ada pohon munggur yang besar, dan juga begitu unik, begitu mistis bentuknya di tempat cabang-cabangnya di atas. Namun kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang jelas satu yang jelas dan pasti, bahwa di tempat ini amat asri, anginnya semilir, udaranya sejuk, pemandangannya indah, terhampar persawahan yang luas. Itu yang jelas dan yang pasti. Pokoknya datang ke sini tidak rugi, dan pikiran akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Inilah tadi berlelana kita ke situs Candi Lemah Dhuwur
yang berada di Pamotan Porong. Untuk itu, apabila ada narasi dari saya yang kurang cocok, itu adalah semua karena kekurang pengetahuan saya. Untuk yang mempunyai Kadang Lelono, yang mempunyai narasi atau literatur tentang Candi Lemah Dhuwur, mohon sudinya kiranya untuk bisa melengkapi. Kadang JM Lelono yang berada di mana saja, ingat bahwa sejarah adalah guru. Perjalanan sejarah adalah pengetahuan hidup. Andum selamat, rahayu, rahayu ingkang tinuju, bagya mulya ingkang sinedya. Terima kasih.